pada saat ini kita akan berbagi ataupun sharing bersama di tempat ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan buat Tiffany. Oke, halo semuanya, selamat sore kakak-kakak, teman-teman semua. Shalom semuanya. Shalom. Senang bisa ketemu di sini ya. Kita udah beberapa kali sih ketemu di gereja, tapi kayaknya baru pertama kali ngobrol bareng ya. Perkenalkan, saya Tiffany Emanuela Hermawan, asli Surabaya, tinggal di Surabaya, rumahnya juga di Surabaya. Nah, sekarang lagi kuliah semester 6 di UBaya, Universitas Surabaya. Dan di sini saya sebelumnya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Nando atas kesempatannya bisa sharing sama teman-teman, sama kakak-kakak semuanya. Oke. Tuhan Yesus tuh baik banget, teman-teman. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018, waktu saya masih SMA kelas 3, SMA kelas 3 awal, itu saya ikut lomba namanya Duta Kesehatan Remaja. Makasih Kak. Duta Kesehatan Remaja Kota Surabaya. Ini perwakilan dari sekolah saya, SMA Kristen Gloria 1. Nah, jadi ini apa ya? Duta Kesehatan Remaja itu kayak Cakning Surabaya, tapi bagian kesehatan terus bagian remaja. Dan di situ saya memberikan kayak penyuluhan, konsultasi sama teman-teman semua yang sebaya. Nah, mungkin kadang kalau teman-teman itu sharing sih, kalau misal ngobrol-ngobrol sama guru BK atau sama apa itu kan kayak kurang bisa enak. Nah, tapi kalau ngobrol sama teman yang sebaya sendiri, itu mereka mungkin bisa lebih terbuka. Nah, jadi Duta Kesehatan Remaja Kota Surabaya ini seleksinya satu kota Surabaya. Awalnya dari berapa ratus orang dari tiap sekolah di kecamatan di Surabaya, itu akhirnya diambil jadi 300 saja. Nah, dari 300 seleksi lagi. Seleksinya itu ada tes tulis sama tes ini, question and answer, focus group discussion, diskusi dalam satu grup, dan kayak psikotes gitu. Ada kalau tes CPNS itu loh, ada tes psikotes seperti itu. Nah, terus dari 300 orang disaring lagi 40. Dari 40 disaring lagi jadi 12. Terus jadi 12 orang itu ada 6 pemenang. Jadi juara 1, 2, 3 putri sama juara 1, 2, 3 putra. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus kasih kesempatan yang luar biasa sekali. Saya bisa meraih juara 1 putri Surabaya. Dan itu banyak sekali cerita yang saya mau sharingkan ke kakak-kakak, ke teman-teman di kesempatan kali ini. Jadi Kak Nando kasih ini ya, temanya tentang stand firm. Stand firm itu gimana sih? Kita tuh sebagai anak Kristus, anak-anak Tuhan, kita tuh di suatu tempat yang garam. Kalau kita pakai garam tuh kan nggak mungkin 1 sendok makan juga ya. Pasti cuman sedikit aja. Karena itulah gunanya garam. Kita garam dan terang. Terang pun lampu ini kan kita nggak pasang lampu dari ujung sini sampai ujung belakang sana. Tapi cuma di satu titik aja, terang itu bisa nerangin satu ruangan. Garam sejumput aja sudah bisa bikin makanan jadi enak. Kita walaupun sedikit, tapi influence kita ke sekitar kita itu yang luar biasa. Nah, di sini ada 3 poin yang mau saya sharingkan ke kakak-kakak, ke teman-teman semua dari pengalaman saya hingga saat ini. Jadi 3 poin ini sebenarnya nggak banyak. Yang pertama itu kita harus building our private relationship with God. Yang pertama, membangun kehidupan doa dan hubungan yang intim sama Tuhan. Jadi ini tuh adalah fondasi yang paling utama dan pertama. Karena ada juga kasih saya ini ayat Alkitab yang bisa jadi pegangan kita semua buat di sharing hari ini itu ada di Kolose 2 ayat 7-8. Saya bacakan ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di sini kita tinggal di dunia yang dimana arusnya tuh kayak istilahnya kita kalau ikan tuh bergerak, berenang melawan arus dari dunia ini,
melawan arus dari sungai itu atau media tempat ikan itu berenang. Itu nggak gampang, butuh effort lebih, butuh suatu penguasaan diri yang lebih, dan butuh kegigihan hati yang lebih. Itu semua kita bangun fondasi awalnya tuh dari building our private relationship with God. Jadi membangun kehidupan doa dan hubungan yang intim dengan Tuhan itu terkadang mudah sih untuk kita dapat merasa terkelabui bahwa kita tuh udah deket sama Tuhan. Kayak, oh aku tiap minggu udah pelayanan, aku tiap minggu udah gini, terus di gereja aku ini itu, atau gimana. Terkadang pelayanan-pelayanan itu sometimes bisa buat kita merasa, oh, kita udah deket sama Tuhan kok. Tapi sebenarnya kalau ukurnya bukan di situ. Di sini kita semua bertumbuh di satu tempat yang sama, bertumbuh di satu pot yang sama, dikasih pupuk, dikasih makanan, dan diairi dengan semua yang sama. Tapi untuk kita dapat berakar itu tempatnya yang sama. Tapi untuk kita dapat bertumbuh itu beda kasus, itu beda cerita. Jadi kalau kita di satu tempat yang sama, tapi untuk bertumbuh itu adalah hal yang itu tanggung jawab individu kita masing-masing sama Tuhan. Nah, rutinitas dan pelayanan mungkin bisa sometimes buat kita merasa kita udah deket sih sama Tuhan. Tapi izinkan Roh Kudus sekali lagi itu menguji hati kita, apakah kita benar-benar apa adanya sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan. Sometimes kita tuh mungkin merasa ya, kayak kita tuh kayak Maria, kayak Marta. Tuhan, aku melayani Tuhan ya, aku mau sibuk nih kerjain ini, mau kerjain itu buat Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu hati kita, gimana hati kita tuh benar-benar niat sama Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan dari hati. Itu dibangun dari saat teduh, dari hari ke hari. Saat teduh itu bukan hanya kita rutin aja baca Alkitab satu hari 3 pasal, terus atau gimana baca ini itu, tapi gimana benar-benar kita punya private place yang kita intim sama Tuhan. Dan itu saya belajar proses ya dari awal pertama mengenal Tuhan. Kayak memang dari kecil saya dididik di keluarga yang Kristen dan kenal Tuhan, tapi untuk membangun suatu kehidupan doa private sendiri sama Tuhan itu sesuatu yang harus dikasih makan tuh sendiri, intim sama Tuhan, private sama Tuhan. Dan itu nggak bisa dititipin ke orang tua kayak, "Mama titip doa ya," atau apa. Didoakan itu boleh, tapi titip doa terus aku tidur ya, yang doa malu mama sama apa ya, bukan seperti itu. Nah, terus kehidupan doa ini nanti bisa membuahkan apa sih? Kehidupan doa waktu private kita sama Tuhan setiap hari itu yang nanti akan membuahkan suatu breakthrough, terobosan baru dalam hidup kita. Akan ada pemulihan terjadi, entah di keluarga kita atau apa. Kalau kita rindu dalam keluarga kita tuh ada yang belum mengenal Tuhan, oh mungkin ada sepupu, mungkin ada apa dari diri kita. Kalau kita udah ngasih, memupuk itu sendiri, maka orang-orang tuh akan terinspirasi loh untuk kenal Tuhan dari kita. Terus kita harus ingat selalu dari fondasi itu less of me and more of him. Jadi kita semakin kecil, kita semakin sedikit, tapi Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang selalu diagungkan. Nah, poin yang kedua ini adalah inti. Jadi kalau kita sudah membangun suatu fondasi yang baik di dalam Tuhan, poin keduanya itu kita membuka mata dengan dunia luar, latih diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang skillful dan profesional. Jadi anak Tuhan yang skillful dan profesional. Jadi janganlah seseorang menganggap kita semua rendah karena kita muda. Sometimes ya, apalagi saya masih SMA waktu itu, terus banyak teman-teman saya mungkin yang udah lebih tua, lebih senior. Tapi ingat, jangan seorang menganggap kita rendah karena kita muda. Jadi perhatikan etika dan etiket. Gimana sih cara kerja skillful? Kalau ketemu orang itu on time, tertata, prosedural, tepat waktu, punya planning, punya timeline, dan juga terbuka, selalu open minded, suka baca buku, terbuka dengan dunia luar, ini tuh gimana sih di luar itu ada apa ya yang ingin tak pelajarin sekarang. Jadi hati yang selalu mau belajar, lifelong learning, itu yang saya pelajarin juga. Gimana sih punya hati yang selalu mau belajar terus dan mau develop dan mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kecakapan diri, Tuhan itu kalau mau pakai orang nggak langsung tiba-tiba kayak, oke, kamu pakai sekarang, aku mau pakai kamu, enggak. Tapi
Tuhan itu pasti akan melatih dan persiapan kita dari jangka waktu yang lama. Kayak Musa, terus Yusuf, itu kan juga sudah ditrain. Daud pun juga sudah ditrain dari awal. Apalagi Musa, dia tuh dididik di Mesir dengan tingkat pendidikan yang bagus, yang baik. Istilahnya kalau sekarang di sekolah universitas kan yang baik, yang bagus, sehingga nantinya tuh buat apa tuh Tuhan? Ternyata Tuhan itu dulu itu kayak gitu sama aku. Oh, ternyata buat Tuhan tuh mau ada suatu big plan, ada suatu rencana besar yang Tuhan itu mau, ini loh, aku tuh mempersiapkan kamu dulu seperti itu, soalnya lihat di usiamu sekian, aku mau bikin kamu supaya kamu bisa jadi leader untuk bangsaku Israel. Jadi seperti itu. Kita kalau misal di train apapun, lakukan dengan suatu hati yang niat dan maksimal, karena kita nggak akan tahu rencana besar apa yang akan Tuhan kasih beberapa tahun berikutnya. Ingat, kita harus selalu menunjukkan value kita sebagai seorang pribadi. Kita harus punya value. Jadi gimana sih kita tuh bisa jadi inspirasi buat orang-orang supaya bisa kenal Kristus? Ya pertama dari diri kita. Apa yang kita pancarkan, apa yang kita keluarkan itu pasti yang akan orang lihat. Jadi ya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, kalau kita tuh sometimes ya ngerasa minder atau nggak punya apa-apa, Tuhan, I have nothing to offer you. Aku nggak punya apa-apa nih buat ditawarin ke Tuhan, dipersembahkan. Nyanyi juga kok kayaknya nggak bisa, main musik apa, terus ngomong di depan, mau sharing sama teman-teman juga nervous. Oh, bisa pelayanan apa ya Tuhan? Siapa bilang anak yang ngasih 5 roti dan 2 ikan itu punya apa-apa? Anak kecil itu loh juga nggak punya apa-apa. Tapi dia punya satu hal yang orang lain, even orang dewasa yang ada di situ nggak miliki, adalah hati yang niat, yang mau mempersembahkan apapun yang dia punya. Tuhan, aku sih nggak punya apa-apa. Aku cuma punya 5 roti sama 2 ikan. Tuhan mau terima nggak? 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang laki-laki. Logis nggak? Enggak sih. Tapi akhirnya bisa jadi sisa 12 bakul itu gimana ceritanya? Jadi kita cuman perlu aja offer Tuhan, ini yang aku punya. Tuhan nggak tanya kok, kita tuh punya apa, kita bisa apa, yang kita tuh nggak bisa lakukan, yang di luar batas kemampuan kita. Tuhan cuma tanya, what's in your hands? Apa yang ada di tangan kita? Aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Itu cuma yang bisa aku offer ke Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Tuhan akan multiplikasikan sendiri dengan caranya Tuhan yang luar biasa, asal kita punya hati yang niat sama Tuhan. Jadi poin yang kedua ini, kata kuncinya adalah smart, skillful, godly, dan influential. Cerdas, cakap, ketuhanan, dan berdampak. Ujung-ujungnya pasti harus berdampak buat orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga yang terdekat. Kita harus care sama keluarga. Mungkin kita kalau sama orang-orang lain tuh kayak baik banget gitu, tapi kalau misal digodain atau gimana gitu sama keluarga itu harus care sendiri. Jadi itu dari lingkaran yang terdekat dulu, terus ke teman-teman kita, baru orang-orang yang ada di luar lingkaran kita. Jadi jangan kita tuh berpikir bisa influence banyak orang di luar, kalau dengan lingkaran terdekat sendiri aja kita masih kurang care, masih kurang peduli sometimes. Jadi ya itu, kita berusaha untuk jadi berdampak dengan jadi anak-anak Tuhan yang punya fondasi, yang cerdas, cakap, ketuhanan, dan ujung-ujungnya akan berdampak. Jadi selalu kita ingat bahwa setiap saat, every second, setiap detik saat kita berjalan, saat kita mengambil segala macam keputusan, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, supaya Tuhan, aku tuh mau ngambil decision ini tuh sulit banget, aku nggak tahu decision apa yang harus aku ambil. Enaknya gimana ya? Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih suatu enlightenment, suatu pencerahan, saya harus gimana. Kayak Gideon aja minta tandanya seperti itu, sampai tanda-tanda yang nggak masuk akal pun, sininya basah tapi sekitarnya enggak, terus dibalik. Wah, itu benar-benar Tuhan kasih, wah ini loh yang aku mau. Jadi day by day, setiap hari langkah kita dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus bertahta di dalam hati kita undang Tuhan terus selalu ada di dalam hati kita.
Terus yang ketiga, poin yang ketiga itu, yang pertama kan tadi itu gimana kita harus punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Lalu gimana sih kalau misal kita itu berjalan, kita harus membangun kehidupan doa setiap harinya. Lalu poin yang kedua, dengan fondasi yang kuat itu, Tuhan, aku mau menjadi orang yang skillful, yang cerdas, yang smart, yang berdampak buat lingkungan sekitarku. Gimana Tuhan caranya? Tuhan akan tuntun kita karena kita juga punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, setelah kita sudah punya dampak, maksudnya kita juga menjadi orang yang skillful, menjadi orang yang smart, yang bisa melakukan ini, melakukan itu. Setelah Tuhan sudah memberikan hal-hal seperti itu, tetap kita harus ingat dan jangan sampai pernah lupa ikuti Roh Kudus sebagai private navigator kita. Seperti Musa pernah bilang sama Tuhan, waktu Tuhan suruh Musa untuk lead bangsa Israel, loh tapi aku siapa Tuhan, aku gak bisa loh, ini itu alasannya ada aja lah. Tapi Musa bilang, Tuhan bilang, engkau tak besertaku, aku gak mau jalan, aku gak bisa jalan sendiri kalau Tuhan gak beserta aku. Jadi kita, walaupun kita udah skillful, kita udah punya banyak hal untuk dilakukan di dunia nyata, cara survive, cara public speaking yang baik, cara ngomong sama orang, public relation yang baik. Kalau ketemu orang harus gini, harus gitu. Kita udah punya itu semua. Jangan lupa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kita anggap bahwa itu hasil usaha kita sendiri. Tuhan udah kasih kita kesuksesan banyak. Tuhan udah kasih prestasi di sini dan di situ. Tapi ingat selalu, saya reminder untuk diri saya dan untuk semua juga teman-teman saya yang pernah saya sharing. Walaupun kita menang lomba ini, kita menang lomba itu, tapi tetap itu semuanya kerjaan Tuhan. Kalau nggak Tuhan, nggak bisa kita kayak gitu. Bila engkau tak besertaku, aku nggak akan jalan. Jadi di sini mindset Musa yang saya suka itu, walaupun dia tuh udah pintar, udah gimana, tapi Tuhan tetap, aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku selalu butuh Tuhan itu untuk tuntun aku setiap saat, gimana apapun decision yang aku ambil. Apalagi Tuhan kasih aku tanggung jawab yang besar untuk lead, untuk mengatur, menggembalakan, untuk apapun lah Tuhan. Bangsa Israel ini orangnya tegar tengkuk sekali. Bangsa Israel ini orangnya, waduh, sulit Tuhan, gimana ya? Tapi aku minta uluran tangan Tuhan supaya bisa berjalan besertaku. Kalau Tuhan kirim malaikat atau apa, enggak, aku maunya Tuhan. Kalau Tuhan nggak besertaku, aku nggak mau jalan. Jadi dari Musa ini, saya suka Musa walaupun awalnya minder. Terus Tuhan kasih semangat, enggak apa-apa, nanti aku sendiri yang akan menyertai kamu. Aku sendiri yang akan jalan sama kamu. Itu yang benar-benar jadi kekuatan buat kita. Jadi kita sama Tuhan harus bangun kehidupan worship. Itu istilahnya kayak hari-hari kita sama Tuhan. Anak waktu dikandung kan nggak mungkin bisa makan sendiri, tapi pasti dia makan lewat makanan, lewat nutrisi yang dimakan sama ibunya. Dan itu kehidupan worship itu adalah hari-hari kita sama Tuhan yang keep up alive, menjaga hidup kita, yang tetap bikin kita tetap punya kehidupan. Itu adalah kehidupan doa, kehidupan penyembahan yang selalu sama Tuhan dan gak pernah ninggalin Tuhan. Less of me and more of Him. Tetap ingat, aku selalu berkurang tapi biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Gak peduli seberapa banyak keberhasilan yang kita dapat, gak peduli seberapa banyak habis WL atau habis apapun. Orang mungkin puji, oh tadi kamu bagus ya waktu pimpin pujiannya ngangkat. Saya rasa hadirat Tuhan di situ. That's not me. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu karena Tuhan, yaitu Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Dan saya sangat bersyukur karena saya bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk hadirat Tuhan datang di ibadah kali ini. Seperti itu. Jadi less of me and more of Him ini terus saya selalu ingat, dan apapun itu selalu itu untuk Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama ini, saya suka analogi dot to dot. Pasti kita semua pernah tahu ya, buku menggambar anak-anak itu loh, buku mewarna anak-anak.
Ya sama sih, suka main. Buku menggambar anak-anak yang ada titik-titiknya itu, titik nomor 1, 2, 3, 4, terus titiknya tuh nanti akhirnya jadi gambar beruang, jadi gambar kupu-kupu, itu. Jadi saya suka analogi ini. Nah, kita tuh jadi pensilnya, Tuhan jadi tangannya. Kayak kita lagi menggambar di buku yang menyambungkan titik satu ke titik lainnya sampai satu kali kalau udah selesai jadi satu gambar yang bagus. Nah, kalau kita jadi pensilnya, misal nih, kita nulis ya, mana si pensil itu bakal tahu dia tuh akhirnya mau jadi gambar apa sih? Yang tahu kan tangannya sama orangnya yang punya penglihatan untuk mengarahkan pensil itu. Sebagai pensil, kita kan nggak tahu nih, kita cuma ngikutin tangan aja. Oh, disuruh tangan ini gerak ke depan, oke, gerak ke depan. Salah, ini ke kiri sekarang. Terus habis itu ke kanan, ke sini. Pensilnya sih nurut aja, kita nggak akan tahu. Nah, pensil itu kita, tangan itu Tuhan. Sometimes kita merasa Tuhan tuh mau bawa aku kemana sih? Kok ke kanan, ke kiri, muter-muter, nggak jelas. Tuhan mau gambar apa sih di hidupku? Tuhan udah lahirkan aku di keluarga yang kayak gini, mungkin di keluarga yang broken home kayak, atau di keluarga yang orang tuaku rasanya kok kurang mengasihi aku, atau di keluarga yang belum kenal Tuhan, atau di keluarga yang apapun lah. Terus sekarang aku ada di tempat ini, mungkin aku berkesempatan di universitas ini atau kuliah di sini, belajar bersama teman-teman ini. Tuhan maksudnya apa sih? Aku capek loh. Tapi sebenarnya kalau kita mau nurut aja sama Tuhan, sebagai pensil kita tuh ngikutin dari titik 1 ke titik 2 ke titik lainnya, kita ngikutin selalu. Ya udahlah Tuhan, aku berserah, bukan pasrah. Aku berserah sama Tuhan, tapi bukan pasrah sama hidupku. Aku serahkan hidupku semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan gambar aja lah apa yang Tuhan mau. Dibangun dengan fondasi doa, dibangun dengan hati yang terkoneksi terus sama Tuhan, kayak hari-hari kita untuk makan itu sama Tuhan. Nanti ya, kalau gambarnya itu sudah habis, sudah sampai satu gambar jadi, kita bisa noleh ke belakang, kita bisa lihat, Tuhan, ternyata Tuhan itu gambar teddy bear toh, lucu sekali teddy bearnya. Tuhan tuh ternyata gambar kupu-kupu, bagus sekali. Coba aku gak nurut, kupu-kupunya kayaknya gak bakal jadi deh, atau teddy bearnya mungkin gak bakal selucu ini, bukan jadi teddy bear malah jadi Annabelle. Jadi kalau kita nurut sama Tuhan, pasti Tuhan itu akan karyakan sesuatu yang indah. Kita gak akan tahu sih Tuhan itu ngajak kita kanan, kiri, atas atau bawah, tapi udahlah ikut aja. Itu analogi yang pertama tentang dot to dot itu. Kita selalu ingat itu kalau sometimes kita merasa capek, kita merasa burnout ini ya. Kalau kita dalam dunia pelayanan, burnout ini sering kali terjadi. Tuhan, aku capek, aku melayani orang ini tuh. Kalau dikasih tahu ya Tuhan, ya ampun, sudah tak kasih tahu masih aja muter di situ. Padahal udah ada solusinya loh. Tapi jawabannya, tapi aku. Ya sudah, kan udah dikasih tahu ini. Sama kayak kemarin, kalau misal kita ada konsultasi sama teman atau apa, tapi tetaplah gak apa-apa, kita layani dia dengan hati, kita layani dia dengan hati yang niat sama Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita ikut aja, nurut aja Tuhan. Aku nggak sabar Tuhan sama dia. Tolong Tuhan Yesus kasih kesabaran di dalam hatiku. Aku nggak tahu Tuhan mau antar aku kemana, tapi aku pensilnya, Tuhan tangannya, aku ikut. Let's go. Itu yang harus kita ingat selalu. Tuhan itu private navigator kita. Mungkin teman-teman di sini yang nyetir, entah nyetir mobil atau nyetir motor, pernah pakai GPS. Di GPS itu kita kan nggak tahu ya kalau nanti itu akan ujungnya tuh kemana sih. GPS itu cuma ngasih tahu kita 200 meter ke depan belok kanan, sudah, terus kita belok kanan. Terus apa Tuhan? Setelah ini apa Tuhan? Anggap aja navigator GPS itu kayak Tuhan itu seperti navigator di GPS itu. Oh, setelah 500 ke depan, 500 meter ke depan, di jalan tol itu ada 2 percabangan, ambil yang keluar belok kiri.
kok Tuhan kok ngasih tahu aku cuma sampai 500 meter aja, Tuhan nggak ngasih tahu aku ujung ini gimana. Coba nih, kalau kita lagi nyetir, terus kita dikasih tahu sama Google Maps-nya, habis 500 meter belok kiri, 1 kilometer kemudian belok kanan, terus nanti ada U-turn putar balik. Bisa ngikutin nggak ya? Ya nggak mungkin bisa. Tuhan nggak akan kasih tahu kita nanti setelah nikah akan gini, terus nanti Tuhan akan kasih jodoh orang ini atau gimana, terus habis itu gini sampai usia kita habis. Tuhan nggak mungkin kasih tahu yang seperti itu, karena kita nggak bisa gitu loh. Pikiran Tuhan itu tak terselami sama kita. Jadi Tuhan kasih tahu 200 meter ke depan belok kiri. Oke Tuhan, aku nurut. Terus what's next? Nah, untuk mendengar what's next-nya, selanjutnya apa Tuhan, itu nggak bisa kita dengar kalau kita nggak terkoneksi terkoneksi sama Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi gimana kita tuh selalu kasih makan kita itu setiap pagi, setiap hari, dan setiap malam saat kita mau istirahat itu kehidupan doa yang selalu terkoneksi sama Tuhan. Jangan sampai kita lupa rest of me and more of you. Saya suka analogi ketiga ini, analogi 5 jari. Kita mau kerjain apapun kan pakai tangan, kita nulis pakai tangan, kita pelayanan main musik pun pakai tangan, apapun lah kita kerjakan pakai tangan kita. Nah, kita punya 5 jari, jangan pernah lupa jari kita satu-satu ini punya nama loh. Namanya bukan jempol, telunjuk, jari tengah. Iya, itu nama dunia yang semua orang tahu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kasih nama satu-satu. I do this for Christ. Jadi kita punya 5 jari, ini I do this for Christ. Semua yang kita lakukan buat Tuhan. Aku lakukan ini buat Tuhan. Kerjakan apapun yang kita kerjakan itu seperti buat Tuhan, bukan buat manusia. Nah, kita itu berkecimpung di dunia pelayanan yang full time, ataupun saya yang di sekuler, di dunia perkuliahan sekarang, terus nanti akan kerja, apply di entah di mana yang Tuhan nanti akan lead saya ke situ. Selalu kita tuh bukan ya, misal nih, kita pengusaha. Saya adalah pengusaha yang kebetulan anak Tuhan. Oh bukan, kita adalah anak Tuhan yang kebetulan pengusaha. Kita adalah anak Tuhan yang kebetulan jadi dokter. Kita anak Tuhan adalah yang ini, yang itu. Jadi yang pertama adalah kita adalah anak Tuhan yang kebetulan berprofesi sebagai ini. Jadi jangan dibalik, karena kalau dibalik kita tidak memprioritaskan Tuhan di prioritas utama di kehidupan kita. Jadi tetap 3 poin yang tadi saya sharingkan itu menjadi suatu dasar fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah building our private relationship with God, membangun kehidupan doa dan hubungan yang intim sama Tuhan. Terus yang kedua, kita membuka mata dengan dunia luar, latih diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan itu yang skillful dan profesional. Jadi kita jangan cuma merasa puas dengan apa yang kita tahu sekarang. Kalaupun kehidupan kita itu rasanya itu kayak, aku kayaknya udah cukup sih Tuhan, I'm happy with my life, aku udah happy dengan sekarang. Tapi itu belum cukup sampai di situ. Kita harus develop diri kita terus develop, baca buku ini, baca buku itu, belajar ini, belajar itu, buka mata untuk apa yang ada di dunia luar itu. Cara pikirnya dia gimana ya? Kalau aku ngobrol sama orang dalam suatu public relation, aku harus bersikap kayak apa ya? Supaya kita itu enggak jadi orang yang cuma tahu yang dangkal-dangkal aja. Tapi kita itu, Tuhan pun bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau kita mungkin minder, kita merasa tidak punya apa-apa, ingat, siapa bilang anak kecil yang menyodorkan 5 roti dan 2 ikan itu punya apa-apa? Enggak, dia cuma punya bekal yang dibawa dia, itu yang cukup buat 1 porsi anak kecil kenyang. Tapi kalau kita serahkan ke Tuhan, Tuhan yang akan multiplikasikan itu lebih dan lebih lagi. Yang poin ketiga, walau kita sudah dikasih Tuhan banyak skill, kita udah dikasih Tuhan ini, dikasih Tuhan kesempatan itu, tetap jangan pernah kita lupa untuk ikuti Roh Kudus sebagai navigator kita.
analogi dot-to-dot tadi, terus analogi GPS itu, intinya kita nggak akan tahu Tuhan mau bawa kita kemana karena kita nggak akan nyucuk apa bahasa Surabayanya, pikiran kita nggak nyucuk sama pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan itu tak terselami, tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, berserah sama Tuhan, bukan pasrah, tapi berserah sama Tuhan. Tuhan, aku offer my life for you. Aku persembahkan hidupku sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Nah itu, walaupun kita udah sukses, sudah ini itu, tapi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Selalu everyday kita minta Roh Kudus untuk tuntun. Sama analogi 5 jari tadi, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. I do this for Christ. Sekian dari sharing saya, semoga bisa memberkati kakak-kakak teman-teman sekalian. Senang bisa sharing di sini bareng teman-teman, bareng kakak-kakak, dan saya harap kita semua bisa ketemu di suatu tempat yang kita bisa saling lihat satu sama lain. Ya, Tuhan sudah menggambar hidup kita cantik sekali. Tuhan berkati.